hidroponik. Saya ulangi, hidroponik itu hanya salah satu cara untuk membudidayakan tanaman supaya tanaman bisa hidup. Tanaman bisa hidup kalau kebutuhan utamanya bisa terpenuhi. Kebutuhan utama tanaman apa saja? Air, nutrisi, sinar matahari, nutrisi. Terakhir, tempat oksigen dan karbon dioksida. Nah, kita bahas satu persatu. Air yang bisa dipakai di hidroponik itu air apa saja? Air raksa. agak lain. Aduh. Catatannya sebagai clue-nya, nanti contohnya boleh apapun, tapi clue-nya air itu harus bersih. Bersih berarti tidak kotor ya, tidak berubah warna, dan tidak berbau, serta terjamin ketersediaannya. Jadi syarat utamanya adalah tadi itu clue-nya, bersih, tidak berbau, tidak berubah warna, dan terjamin ketersediaannya. Contohnya air apa? PDAM, Sumur. sumur, Apa gunungan? air pegunungan, air sungai, air hujan, Air kencing. Manis. Boleh mineral gak oleh lagi ya. Iya. air mata. Kebalik, mata air. Jadi air apapun boleh asal tidak payau. Berarti berasa kalau payau ya, agak asin. Sama seperti rasa keringatmu. Kecut-kecut gimana gitu. Air. Yang penting adalah terjamin ketersediaannya. Kemudian yang kedua, sinar matahari. Sinar matahari yang dimaksudkan adalah sinar matahari langsung. Kalau di sini syarat supaya bisa terjadi fotosintesis. Apakah di sini terkena sinar matahari? Tidak. Bukan ada sinar matahari, buktinya nggak gelap. Berarti sinar matahari yang dimaksudkan apa? Cahaya. Tidak ada yang menghalangi. Nah, seperti ini baru kena. Cara langsung. Cara langsung. Minimal 6-8 jam kalau tanamannya sudah besar. Kalau tanaman masih kecil, semai selama 2 minggu itu 4-6 jam. Kebutuhannya supaya hasil fotosintesisnya bisa dipakai untuk bertahan hidup, bisa dipakai untuk berkembang. Enggak, kelebihan malah lebih bagus. Masaknya lebih lama, fotosintesisnya lebih lama. Kalau bisa mataharinya kamu undang, jangan terbenam sampai 24 jam. Optimalnya kan 12 jam. Kalau bisa 12 jam, pertumbuhan tanaman akan optimal. Minimnya 8 sampai 10 jam. Paham ya? Kalau masih kecil 4 sampai 6 jam. Ini untuk menanggulangi yang bagi kalian punya rumah, mataharinya dari sebelah timur, sudah temboknya ada ke sini, kenanya cuma setengah hari, itu masih bisa menanam. Masih bisa menanam. Karena yang dibutuhkan hanya 4 sampai 6 jam. Memang tidak bisa sebagus yang 6 sampai 8 jam atau 10 sampai 12 jam. Tapi tetap bisa hidup karena kebutuhan utamanya terpenuhi. Kemudian yang kedua, nutrisi. Nutrisi atau unsur hara. Nutrisi hidroponik itu khusus, namanya abemik. Ada 16 unsur yang dibutuhkan tanaman. N, P, K, M, G, S, F, E. Banyak. Sulfur, mangan. Ada 16 unsur. Nah, 16 unsur itu kalau di hidroponik itu diberikan semua. Diformulasi khusus. Namanya abemik. Kalau nanam pakai air tapi nutrisinya bukan abemik, berarti namanya bukan hidroponik. Contohnya yang tadi itu, pakai kotoran ikan, pakai POC, pupuk organik cair misalkan. 16-nya tidak lengkap, berarti bukan abemik. Artinya bukan hidroponik. Kalau hidroponik, nutrisinya adalah abemik, karena abemik nutrisinya unsur haranya itu lengkap, ada 16. Dan diracik khusus
sesuai dengan jenis tanamannya bisa, diberikan sesuai dengan usianya. Kalau masih kecil cukup disiram air biasa, nanti bisa sedikit takarannya dinaikkan, tingkat kepekatannya. Kalau kecil itu 500 maksimal, remaja nanti usianya remaja itu 800 sampai 1000, ketika dewasa 1000 sampai 1200 ppm, part per million, satuan dari kepekatan unsur hara yang terlalu dalam air. Nanti hidroponik itu namanya abemik. Abemik itu sudah dalam bentuk ion. Ion itu apa? Ion itu apa? Ayo, ion itu apa? Mungkin Yogi bisa membantu jawab. Kandungan. Apa itu ion? Kandungan. Ayo. Cepat, cepat. Ion. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Ya, berarti bermuatan positif dan negatif. Wah, kimia. Tidak nol. Unsur hara di hidroponik abemik itu sudah dalam bentuk ion. Artinya sudah bisa langsung diserap oleh tanaman. Proses penyerapannya seperti apa? Tanaman itu terdiri apa saja sih? Akar. Akar, Batang. Daun. Bunga. bunga, Buah. Biji. buah, biji, umbi, dan sebagainya. Kan ya? Kita fokus sekarang ke penyerapnya. Yang menyerap unsur hara itu apa? Akar. Akar itu terdiri dari apa saja? Tunggang dan serabut. Jenisnya ada akar tunggal kan seperti itu. Jaringan-jaringan kecil. Kan seperti itu. Kemudian butuh nutrisi, butuh air, dan butuh alat bantu yang lain seperti wadah atau nampannya, semayannya. Kalau kita ngomong produksi, butuh media produksi. Media produksi contohnya yang kita pakai di sini adalah sistem DFT. Sistem di hidroponik itu banyak. Ada NFT, ada DFT, ada rakit apung, ada sistem wick, ada sistem ventilasi, banyak. Yang mau saya sampaikan di sini contoh realnya adalah pakai pipa seperti ini, kita sebutnya namanya DFT. Kenapa? Karena airnya menggenang. Air itu menggenang segini, separuh pipa, sehingga tanaman ini terendam sampai kerobul. Tidak ada sumbunya. Kalau pakai sumbu, sekalipun ditaruh di pipa yang airnya ngalir, tetap namanya wick. Sistem wick. Wick itu kan sumbu. Karena ini akarnya langsung kena ke air, maka tidak butuh sumbu, dan airnya mengalir tebal di sini. Deep flow teknik DFT. Paham ya? Deep flow teknik. Nah, posisi deep flow teknik antara input dan output, ini bagian input, tempat masuknya air, ini airnya, air masuk, kemudian air ini mengalir di guli, di pipa ini. Di sana, di pojok ujung sana itu ada pengeluaran namanya output. Output itu nanti tersambung balik lagi ke tandon, itu yang ngalir di tandon itu, saluran pengembali itu. Di tandon ada pompa yang menaikkan air masuk ke manifold ini, pembagi. Manifold itu pembagi ya, masuk ke selang PE, selang input ini. Sistemnya tertutup, tidak ada air yang terbuang. Makanya hidroponik itu hemat air sampai 75%. Kalau kita nanam konvensional, taruh di tanah, nyiramnya ke tanah, terserap oleh tanah. Pagi, siangnya nyiram, hilang lagi. Sore nyiram, hilang lagi. Besoknya nyiram lagi. Kalau nggak nyiram mati, kan gitu. Airnya banyak sekali yang dibutuhkan. Kalau di hidroponik, karena airnya sistemnya tertutup, tidak ada air yang terbuang, itu bisa hemat sampai 75%. Sekalipun, Pak, kok bisa medianya itu air kok? Nah, buktinya akan lebih hemat dengan sistem tertutup seperti ini. Paham? Paham. Posisi input dan output itu harus datar. Kenapa?
Karena airnya kalau DFT itu menggenang. Kalau dibuat miring, nggak menggenang namanya. Habis. Seperti itu, lihat NFT itu di sana. NFT itu posisinya kan miring. Inputnya di bagian utara, selatan, outputnya di utara. Kan miring itu, antara input lebih tinggi input daripada output. Ya kan? Itu airnya langsung habis. Paham? NFT itu kepanjangannya nutrien film teknik. Airnya mengalir setipis film. Kalau ini kan tebal, deep, agak tebal di flow teknik itu. Kalau DFT itu tipis, setipis film. Ketika airnya mengalir tipis, dia mampu mengikat oksigen lebih kaya daripada DFT. Kalau oksigennya lebih kaya, pertumbuhannya akan lebih cepat. Hanya saja resikonya kalau pompanya mati, entah mati lampu, pompanya rusak, air di talangnya langsung habis, tanamannya layu mati. Resikonya lebih tinggi. Kalau ini pompanya mati, apapun alasannya, airnya masih tersisa di sini, sehingga masih lebih aman. Hubungan fluida dengan hidroponik. Mengingat cara kerja hidroponik menumbuhkan tanaman tanpa media tanah, media yang digunakan dalam proses penanamannya dengan menggunakan rock wool yang selalu dialiri oleh air. Nah, cara kerja pengairannya dengan menggunakan pipa yang diisi air yang didorong oleh pompa air yang terus-menerus mengisi pipa input kemudian mengalir keluar menuju pipa output. Jadi, air yang digunakan selalu berputar dan tidak terbuang. Nah, adapun hubungan hidroponik dengan fluida yang lainnya. Hidroponik membutuhkan sistem kerja fluida statis yang mengalir di permukaannya, kemudian mengalir ke dataran lebih rendah.